Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hardani. Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Apa makna kata Libanon dalam Yesaya 35 ayatnya yang kedua? Kami bacakan ayatnya. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi yang ditanyakan adalah Libanon, dan di situ dikaitkan dengan kemuliaan dan dikaitkan dengan semarak. Iya, Pak. Ada apa dengan Libanon? Libanon ini menjadi terkenal apalagi pada saat Salomo ingin membangun akan baitnya yang bait Tuhan, rumah Tuhan, ya, bait suci. Bahkan Salomo sekalipun mempunyai harta yang ia simpan. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, 1 Raja-Raja pasal yang ke-7 atau pasal yang ke-10 lah, ayat yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-17. 10 ayat yang ke-17. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Terima kasih. Itu disebutkan hutan Libanon. Kenapa disebut hutan Libanon? Karena Libanon ini adalah, atau gunung Libanon pada saat itu adalah penghasil kayu-kayu yang mutunya sangat tinggi untuk pembangunan infrastruktur yang megah, istana raja, dan juga bait suci yang dibangun oleh Salomo. Coba kita baca pada waktu Salomo mau mendirikan bait suci. 2 Tawarik 2 ayat yang ke-8. 2 Tawarik 2 ayat yang ke-8. 2 Tawarik 2 ayat yang ke-8. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon. Sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Terima kasih. Jadi ada berbagai macam kayu yang luar biasa yang didatangkan dari Libanon. Ya. Jadi itulah sebabnya suatu kemegahan, suatu semarak juga disejajarkan atau diumpamakan dengan Libanon pada zaman itu. Makanya dalam pekabaran-pekabaran yang disampaikan oleh para nabi yang menggunakan kata-kata figuratif, di mana satu kata bisa menggambarkan makna yang sangat luas. Hanya dengan mengatakan semarak Libanon, itu langsung dikaitkan dengan segala kekayaan hutan, dengan hasil-hasil yang sungguh luar biasa untuk membangun bangunan-bangunan yang megah. Pada zaman Salomo paling tidak istananya, lalu kemudian juga adalah bait suci yang dia bangun. Kita baca contohnya di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang kedua. Ada istilah di sana 35 ayat 2. kemuliaan, iya, kemuliaan Libanon. Ya, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat,
akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Demikian. Atau pasal 60 ayat 13 Yesaya. Saya 60. 60 ayat 13. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon barangan dan pohon cemara akan dibawakan bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ya, makanya istilah Libanon itu dikaitkan dengan semarak dan kemuliaan yang megah dari suatu bangunan, dan khususnya dalam konteks Alkitab pada saat itu adalah untuk rumah Tuhan, bait suci. Terima kasih.